saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini, karena itulah masa depan Anda. Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat. Semangat terus untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan, untuk penyandang disabilitas, dan untuk anak-anak kita. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Baik rumah warga yang baik, Pak. Di sini mau bersama rakyatnya. 3 untuk Indonesia lebih baik. 3 untuk Indonesia unggul. Mari kita kembalikan sumber amanat bangsa ini. Strategi pemenangan Ganjar Mahfud yang akan disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud. Mari kita sambut yang terhormat Bapak Arsyad Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang baik, yang begitu besar kepentingannya, yang bisa diraih dengan mudah. Tapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari orang-orang yang tergerak dan bergerak untuk tujuan yang sama, niscaya kemenangan akan diraih. Itulah esensi perjuangan. Perjuangan kita semua untuk memenangkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029.
Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amin, 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 ya robbal alamin. Ibu, Bapak, ketika saya katakan Ganjar Mahfud, jawablah dengan menang, menang, menang. Bisa? Ganjar Mahfud? Menang, nah. Sekali lagi Ganjar Mahfud? Menang, menang, menang. Ketiga kali Ganjar Mahfud? Menang, menang, menang. Yang saya hormati, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang mewakili. Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Tepuk tangan untuk Pak Mardiono. Yang kami hormati Bapak Osman Sabta, Ketua Umum Partai Persatuan. Partai Hanura yang saya hormati. Lalu Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia. Dan juga Profesor Mahfud, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Ibu, Bapak, tokoh masyarakat, rekan-rekan dari partai pendukung, TPN, TPD, relawan, media, influencer, dan semua yang tergabung dalam misi perjuangan pemenangan Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan khususnya salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian. Untuk saudara-saudara yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Hari Natal. Pertama-tama saya ingin sekali menyapa pemimpin kebanggaan kita, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Salam hormat Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Kita tahu beberapa hari terakhir Mas Ganjar dan Prof. Mahfud berkampanye. Berkampanye di tengah masyarakat Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bahkan pagi hari ini Mas Ganjar masih berkampanye di Boyolali. Luar biasa, luar biasa. Tetapi malam ini kedua pemimpin kita hadir. Hadir bersama kita. Pasukan TPN, pasukan TPD, pasukan pejuang kemenangan Ganjar Mahfud. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, selamat datang. Selamat datang di pemantapan 45 hari menuju kemenangan. Mungkin Ibu Bapak bertanya, kenapa kita berkumpul sekarang? Ketika orang lain berlibur akhir tahun dengan santai. Jawabannya, karena tidak ada waktu untuk kita bersantai. Setuju? Waktu tersisa untuk berjuang dalam misi yang begitu penting ini hanya tinggal 45 hari lagi. Ini masa yang krusial, sangat krusial untuk kita semua. Karena itu kita perlu mantapkan langkah pemenangan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bisa kita menang? Bisa? Bisa kita menang? Bisa? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 24 November secara resmi TPN Ganjar Mahfud terbentuk dan tercatat di KPU. 28 November kita memulai perjalanan kampanye. Di hari pertama itu Mas Ganjar dan Prof. Mahfud langsung bergerak di tengah-tengah masyarakat Sabang dan Merauke. Dari ujung timur dan ujung barat. Menegaskan komitmen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Di sela-sela rangkaian gerak cepat kampanye, Mas Ganjar menyempatkan datang ke ibu kota negara ataupun IKN Nusantara.
pesannya jelas. Program-program yang baik, yang pro rakyat akan dilanjutkan. Bahkan ditambah, dibuat lebih tepat sasaran. Yang masih kurang, dibuat lebih baik. Ibu Bapak, hanya dalam waktu 1 bulan, Mas Ganjar sudah bergerak di 137 titik. Prof. Mahfud bergerak di 41 titik. Totalnya 178 titik dikunjungi oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Dalam waktu sesingkat itu, sesingkat. Jauh di atas 2 paslon lainnya, jelas dong. Gerak cepat ini jelas tidak ada tandingannya, nggak ada. Tepuk tangan dong untuk Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, luar biasa. Nah, tapi juga mari tepuk tangan juga untuk tim yang bekerja keras, gotong royong luar biasa. Dari rekan-rekan yang namanya partai pendukung, relawan, TPN, TPD dan semuanya. Luar biasa, terima kasih. Ibu Bapak sebagai ketua tim pemenangan, saya tahu betul bahwa tantangan kita begitu besar. Kita berhadapan dengan kekuatan dan tekanan yang sangat besar. Yang tidak ragu menerobos batasan norma, etika, dan integritas. Padahal amanah pesta demokrasi ini bukan main-main. Bukan main-main. Taruhannya adalah rakyat. Taruhannya adalah nasib bangsa dan negara kita. Belakangan ini beragam hasil survei keluar. Kita semua tahu apa yang terjadi di lapangan sebelum proses yang namanya sampling dilakukan. Tetapi kita tidak boleh menampik bahwa posisi kita harus lebih baik. Harus lebih baik. Yang terbaru, katanya survei indikator dan CSIS menunjukkan angka 24 dan 19. Tapi di survei internal kita, angkanya berbeda. Kita di peringkat kedua dengan 37%, sementara paslon lainnya di tingkat 41 dan 21. Untuk itu Ibu Bapak tolong Ibu Bapak sekalian ketahui, survei internal kita dilakukan dengan triangulasi metode survei, dengan FGD dan analisis media yang teruji. Ini tidak dilakukan oleh survei-survei lainnya. Oleh karena itu hasil perhitungannya menjadi lebih akurat. Ini yang kita pegang. Setuju? Kesimpulannya, untuk kita tetap sama, bahwa kita harus bekerja lebih keras, lebih efektif untuk mencapai target kemenangan. Apalagi kalau kita lihat datanya, ada yang geser, banyak yang jadi undecided voters. Kita harus ambil kembali, kita rebut kembali, harus. Ibu Bapak, pertempuran meraih suara ini sangat dinamis. Perubahan bisa terjadi dengan cepat. Mereka-mereka yang belum tersentuh harus segera kita sentuh. Sentuh hatinya. Kita isi pikirannya dengan siapa Ganjar Mahfud. Apa gagasannya. Dan bagaimana track recordnya. Perlu pada akhirnya tujuan pertempuran ini adalah kemenangan rakyat. Rakyat harus menang. Jadi bagaimana strategi pemenangan kita menuju 14 Februari? Sederhana. Kenapa sederhana? Karena tanpa perlu dikemas atau dibuat gimmick-gimmick apapun,
Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah pemimpin rakyat yang sebenarnya. Betul? Berasal dari rakyat. Mengerti kesusahan hidup sebagai rakyat. Terbukti dalam kerja-kerjanya yang pro rakyat. Dan akan terus berjuang demi rakyat. Setuju? Bahkan meski terkadang kita punya rasa, memiliki yang tinggi kepada Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Kita merasa bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah milik kita. Kita harus paham bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah milik rakyat. Bukan milik partai, bukan milik TPN, bukan milik relawan, atau milik kelompok manapun. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah milik rakyat. Ibu dan Bapak, waktu kita tinggal 45 hari lagi. Kita harus gaspol, menyentuh masyarakat, jemput bola, belusukan, masuk lingkungan warga, ketuk pintu rumahnya, door to door, ketuk pintu hatinya, heart to heart. Pergerakan kita harus masif, sekaligus terarah hingga ke akar rumput. Jangan ada yang tertinggal. Di udara kita juga harus kreatif. Penuhi dengan konten sesuai dengan karakter pengguna yang membaca berita online. Substansi yang serius harus disampaikan dengan menarik, dengan ringan, bahkan lucu. Dorong seluruh pendukung dan relawan supaya rajin posting. Dengan itu bayangkan, penuhnya jagat udara kita. Penuh jagat itu dengan apa? Posting pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Bisa? Saat ketemu warga, kita harus ngomong apa? Pertanyaannya. Perkenalkan saja Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Apa adanya. Apa adanya. Mas Ganjar yang sangat merakyat, pro rakyat, dan selalu satset gerak cepat mengatasi masalah rakyat. Track recordnya sebagai gubernur membangun Jawa Tengah selama 10 tahun, menyusun banyak produk legislasi penting sebagai anggota DPR selama 9 tahun. Lalu Prof. Mahfud, pendekar hukum, yang tegak lurus, berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Track recordnya dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar. Kalau kata Prof. Mahfud, hai koruptor, kutabrak kau, mundur atau wir. Betul nggak Mas? Kutabrak katanya. Belum lagi pengalaman panjang sebagai Menko, Menteri, Ketua MK, dan juga anggota DPR. Ceritakanlah semua fakta itu. Ceritakan. Lalu sampaikan juga program unggulan Ganjar Mahfud yang sangat fokus pada kesejahteraan untuk semua. Terutama perbaikan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan biaya hidup serta harga-harga yang lebih murah. Kuncinya ekonomi. Ibu Bapak, kita punya kekuatan besar untuk menang. Lihat aja. Kekuatan partai pendukung. PDIP adalah partai terbesar di Indonesia. Partainya Wong Cilik, pembela rakyat. 2 kali pemilu menang. Dan dipimpin oleh Ibu Megawati yang kita semua hormati, yang kita banggakan. Ditambah kekuatan partai-partai pendukung yang berdasarkan survei. P3
punya basis kekuatan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur misalnya. Hanura di Sumatera, Perindo di DKI dan Jabar dan lainnya. Bayangkan, kita punya kekuatan historis di daerah-daerah basis penting pemenangan. Kita juga didukung kekuatan relawan yang luar biasa. Ada lebih dari 8.000 organ relawan se-Indonesia pendukung Ganjar Mahfud yang sangat militan. Kita punya kekuatan logistik yang jadi amunisi kita di lapangan. Jutaan telah dan akan, APK sudah dan akan disebar di 38 provinsi. Ratusan billboard dan LED terpasang, puluhan juta brosur sudah dicetak. Ini hanya dari TPN. Angkanya jauh lebih masif jika digabung dengan yang dari partai, dari relawan, dan organisasi pendukung lainnya. Oleh karena itu, ayo semua pihak proaktif, kita gotong royong, sama-sama kita saling menguatkan. Setuju? Tidak hanya itu, kita juga punya kekuatan teknologi dan artificial intelligence yang sangat canggih. Ini penting karena keputusan dan strategi kita harus berdasarkan data. Tapi kekuatan terpenting tetaplah sumber daya manusia kita. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud telah memberi contoh gerak cepat menyentuh masyarakat di akar rumput. Seluruh anggota TPN, TPD, sampai ke TPC di seluruh Indonesia juga harus bergerak cepat. Kalau kita semuanya bergerak, pertanyaannya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Menang. Kita pasti menang. Yakin menang? Janganlah kita slow-slowan. Kita harus terus maju. Satukan kekuatan. Makanya tiada lain. Kita harus gerak cepat, satukan kekuatan. Sepanjang masa kampanye dan nanti di hari pemungutan suara, kita harus kawal benar-benar prosesnya dan jaga suaranya. Setiap pelanggaran atau kecurangan, laporkan. Ada baliho dirusak, ada intimidasi, ada yang menyalahgunakan wewenang, laporkan. Jangan takut. Jangan takut, tim hukum dari TPN siap mendampingi dan menjaga kita semua. Siap. Sampai nanti di hari H. Siapkan saksi-saksi dan pengawas pemilu. Kita harus sama-sama jaga. Ganti-gantian kalau perlu. Lembur kita, awasi pemilu se-Indonesia. Kita kerahkan seluruh kekuatan dan amunisi kita. Kita berjuang habis-habisan, maka kemenangan pasti bisa kita raih. Percaya kita bisa? Bisa? Optimis kita bisa? Optimis? Ibu, Bapak, salah satu kunci gerakan kita di lapangan adalah eratnya kerjasama TPN, TPD, dan relawan. Setiap kampanye Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, tolong pastikan masanya rame. Tak ada titik-titik kosong. Semua harus penuh. Acaranya harus meriah, dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan pastinya harus aman dari gangguan. Tanggal 21 Januari nanti kita mulai kampanye besar. Selama ini sesuai peraturan KPU kita kampanye terbatas. Tapi begitu tanggal 21 Januari kegiatan kita bisa melibatkan massa dalam jumlah besar. Massa yang sudah jadi pendukung kerahkan maksimal. Yang belum kita tarik mereka supaya ikut. Setiap kampanye terbuka Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu kita buat banjir manusia. Apa bisa?
Harus bisa, bisa. Terakhir, kita punya satu amunisi lagi, yaitu ekosistem digital Ganjar Mahfud. Ekosistem digital ini adalah amunisi super hasil gotong royong begitu banyak relawan pendukung Ganjar Mahfud. Hari ini saya ingin memperkenalkan 4 aplikasi. Yang pertama adalah Ganjar Twin ataupun Ganjar AI. Yang punya kemampuan AI seperti ChatGPT, tapi khusus untuk membedah visi, misi, dan program unggulan Ganjar Mahfud. Ganjar AI ini hasil karya relawan Ganjar berkarya. Kedua, aplikasi namanya Ganjar Mahfud 3, di mana kita bisa dapat info update, partisipasi mengawal suara atau melaporkan kecurangan yang ditindaklanjuti oleh tim hukum. Aplikasi Ganjar Mahfud 3 ini buatan relawan MotoGP alias mobilitas total Ganjar Pranowo yang merupakan teman-teman kita Mas Ganjar di FM UGM angkatan 87. Yang ketiga, ada OMG ataupun Oke Mas Ganjar, di mana semua bisa curhat dan menyampaikan aspirasinya, mendengar podcast, dapat info event-event yang terjadi. OMG ini dibuat oleh teman-teman komunitas AM64 ataupun alumni SMA Kanisius pendukung Ganjar Mahfud dalam naungan Tugiman 64. Dan yang keempat, kita punya juga Ganjar Mahfud App yang berfungsi sebagai agregator bermacam konten komunikasi Ganjar Mahfud. Mau di-share dan promosi GPMMD bisa mudah. Ambil saja dari Ganjar Mahfud Application. Ini dibuat oleh tim teman-teman muda kreatif yang bahkan sudah bersama Mas Ganjar sejak dulu menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ibu dan Bapak, supaya kerja lebih jelas. Sekarang mari kita lihat video singkat mengenai keempat aplikasi tersebut. Silakan videonya. OMG, the next level of digital campaign. OMG adalah
Menang, menang! Video ini hanya kampanye Ganjar Mahfud Act, tidak menyinggung pihak manapun. Jangan baper ya. Hihihi. Dengan Ganjar Mahfud App, hidup lebih berwarna. Jadi bahagia, pintar, rajin menabung, internet nggak bayar, lulus sekolah langsung kerja, kuat maraton, guru ngaji digaji. Coblos nomor 3. Saya jadi tahu program pertanian Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari kita dari aplikasi. Warga saya senang sekali kemarin didatangi Pak Ganjar. Ibu-ibu aja senang baca komik Ganjar. Kalau ada kecurangan, lapor aja di mari. Kalian bisa akses juga loh kalau ikutin sosmednya. BTW, kalau kalian mau ikutan follow aku, bisa juga ada akun aku di TikTok yang sering nge-review makanan, Inilah aplikasi terbaik di Indonesia, Ganjar Mahfud Act. Kami ingin bergerak cepat, sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka untuk mewujudkan Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Karena kami ingin Ibu bapak, saudara sekalian, 45 hari tersisa untuk kita berjuang. Strategi sudah dipetakan, amunisi sudah disiapkan. Sentuh masyarakat, perkenalkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, pemimpin kita yang merakyat, satset, dan anti korupsi. Mari kita satukan kekuatan. TPN, TPD, relawan, dan partai pendukung. Mantapkan langkah perjuangan bersama memenangkan Ganjar Mahfud. Insya Allah bersama Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dan seluruh rakyat Indonesia, kita satset untuk Indonesia lebih baik. Sekali lagi, Ganjar Mahfud. Nah, Ganjar Mahfud. Nah, Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa setanah air, mari kita berkumpul. Saudara-saudariku di seluruh penjuru Indonesia, tetap tegar. Di dalam situasi saat ini, jangan pernah diam, jangan pernah mundur. Tetap gerakkanlah langkahmu demi Ibu Pertiwi. Jangan pernah berhenti berjuang
demi keluhuran bangsa yang telah kita perjuangkan bersama dengan darah dan air mata. Kita digembleng, hampir hancur lebur, dan bangun kembali kepada rakyat. Gabungkan segenap kekuatan kita untuk mengembalikan amanat tanah air kita. Kembali jiwa-jiwa kita untuk Ibu Pertiwi. 3 untuk Indonesia lebih baik. 3 untuk Indonesia unggul. Mari kita kembalikan sumber amanat bangsa ini. Hadirin sekalian, kini saatnya kita memasuki segmen yang sangat dinanti-nantikan. Dua sosok luar biasa yang akan memberikan arahan dan visi bagi perjalanan menuju kemenangan. Untuk itu, kita undang dengan hormat calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, rekan-rekan seluruh anggota TPN dari berbagai unsur, termasuk partai politik pendukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, kemudian Partai Hanura, dan tim pemenangan dari berbagai daerah, tim pemenangan dari berbagai cabang, kabupaten, kota, para calon anggota legislatif, dan para relawan yang saya cintai dan saya banggakan. Ganjar Mahfud. Saya dan Pak Ganjar baru kembali dari lapangan, bertemu rakyat. Hari-hari ini kami masih bersama rakyat. Pak Ganjar menginap di rumah-rumah penduduk, saya bermalam di pondok pesantren. Kemudian bertemu masyarakat di berbagai titik di Jawa Timur. Dari area belahan Nusantara yang berbeda, kami khusus datang untuk berjumpa saudara-saudari semua, karena kita berkumpul di sini untuk menunjukkan misi khusus kita kepada publik, kepada masyarakat. Kita tunjukkan semangat kita. 45 hari lagi kita akan menuju kemenangan, insya Allah. Apa yang Pak Ganjar dan saya temui dan saya rasakan di lapangan, rakyat menyambut baik program-program kita. Rakyat di bawah, di pelosok daerah ingin perbaikan. Kita akan teruskan program-program pemerintah dengan perbaikan, dengan peningkatan untuk mewujudkan Indonesia unggul, Indonesia yang lebih baik. Itu kenyataan. Saya bertemu kalangan pesantren, para kiai, para santri, anak-anak muda, ibu-ibu, para pekerja, para petani, semua
antusias. Semuanya menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Semua elemen masyarakat yang saya jumpai, yang berdialog dengan saya, yang menitipkan pesan kepada saya di berbagai wilayah Indonesia, semuanya sama. Semua menginginkan hukum ditegakkan, korupsi disikat. Kalau tidak mau, kita tabrak. Ganjar Mahfud terus satset dan tas-tes dalam melindungi rakyat dan membangun Indonesia. Anak-anak muda yang saya temui berteriak agar peluru tak terkendali terus menegakkan keadilan, mengejar para pencuri uang rakyat, ciptakan kepastian hukum untuk membangun kesejahteraan rakyat. Itulah kondisi sesungguhnya di lapangan yang Pak Ganjar dan saya temui di berbagai wilayah. Antusiasme rakyat kepada Ganjar Mahfud, harapan-harapan rakyat kepada kita, semua itu tidak terpotret dalam hasil-hasil survei belakangan ini. Saudara, yakinlah kita sedang berada di jalan menuju kemenangan 14 Februari 2024 nanti. Ganjar Mahfud, kita punya program-program unggulan. Khusus perbaikan untuk rakyat ada 21 program tepat sasaran. Yang itu tidak mengada-ada dan insya Allah bisa direalisasikan. Lebih dari sekedar makan siang. Saat di akhir debat KPU minggu lalu, kami sudah menyampaikan 21 program unggulan Ganjar Mahfud. Program-program tersebut saat kami sampaikan ke rakyat, saat kami berkeliling Nusantara, semua menyambut baik. Mereka senang karena ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang selama ini kita berikan kepada rakyat, kita akan berikan yang lebih baik lagi. Kita punya program KTP Sakti, Bansos lanjutkan. Pemerintahan Ganjar Mahfud akan melanjutkan Bansos. Pemerintahan Ganjar Mahfud akan melanjutkan Bansos. Karena itu adalah kewajiban konstitusional negara, siapapun pemerintahnya. Bahkan kami akan meningkatkan besarannya serta mempermudah layanannya. Cuma pakai KTP cukup, yaitu KTP Sakti. Kita punya program buruh naik kelas. Saya sudah bertemu rekan-rekan buruh pabrik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka bercerita nasib mereka, betapa sulitnya untuk kehidupan sehari-hari. Program ini diimplementasikan tidak hanya memberikan dana insentif seperti bantuan, subsidi, upah, tapi juga beasiswa dan mentoring entrepreneurship untuk peningkatan skill pekerja, termasuk dalam merintis usaha. Program kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Sebagai anak polisi pangkat rendah, Mas Ganjar paham betul sulitnya kehidupan para bintara dan tamtama, baik polisi maupun tentara. Saya juga sebagai Menko Polhukam dari sipil, saya kerap berinteraksi dengan TNI dan Polri, termasuk para
pengawal keseharian saya yang sekarang ini ada di sini. Saya memahami dan salut kepada dedikasi pengabdian tak pernah henti akan jiwa raga mereka untuk NKRI. Nantinya di pemerintahan Ganjar Mahfud akan ada beasiswa untuk anak-anak dari Bintara dan tentara yang diterima di universitas negeri. Untuk awal di universitas negeri dulu, nanti diperbesar lagi bisa ke universitas-universitas lain. Ada juga program 1 desa, 1 vaskes, dan 1 nakes. Jatuh sakit itu mencemaskan semua orang. Semua masyarakat yang saya temui ingin layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik. Pak Ganjar saat menjadi gubernur berhasil membangun 71 puskesmas di Jawa Tengah. Ganjar Mahfud akan mewujudkan 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 tenaga kesehatan. Program ini akan difokuskan ke desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar. Saudara sekalian, ada juga program guru ngaji dan guru agama yang nantinya akan digaji. Saya dulu kecil mengaji pada guru ngaji. Juga kita semua pasti pernah merasakan jasa besar guru ngaji. Tetapi terhadap mereka sepertinya kita tidak peduli. Padahal para ustadz yang telah melahirkan orang-orang besar, mereka kurang mendapat perhatian yang jelas. Ganjar Mahfud akan memberikan perhatian lebih untuk guru ngaji dan guru-guru agama. Akan ada insentif jaminan kesehatan untuk profesi pengajar agama. Karena pengabdian kepada pengajar sangat penting dalam pembentukan karakter masa depan bangsa kita. Saudara sekalian, ada juga program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin. Ini adalah program yang paling sukses digagas oleh Pak Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. SMK negeri gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan yatim piatu. Kita akan terapkan secara nasional di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lalu program disabilitas mandiri berprestasi. 1 desa, 1 mobil akses. Saya beberapa kali bertemu dengan komunitas disabilitas. Mereka berprestasi, mereka punya potensi besar, mereka punya keinginan untuk berkontribusi meski punya keterbatasan. Kita akan wujudkan semangat inklusif. Semua harus bisa berperan di negeri ini. Ganjar Mahfud peduli dan punya perhatian. Disabilitas juga dilindungi oleh amanat Undang-Undang Dasar. Mereka juga punya hak atas pendidikan berkualitas yang memerdekakan. Saudara, lalu ada program Sikat KKN. Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik jika pemberantasan korupsi konsisten dilaksanakan. Diusut tuntas tanpa tebang pilih. Saat ini, saat saya masih menjabat Menko Polhukam, daftar kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang yang ditangani Komenko Polhukam saja, yang kami tangani saja di kantor saya, jumlahnya sebesar 677 triliun. Baru di kantor saya tuh, belum di kantor KPK, kantor kejaksaan, dan sebagainya.
di kantor polisi. Saudara, padahal jika uang negara tersebut tidak dikorupsi dan diputar secara serius, tepat guna di sektor-sektor strategis oleh negara, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dapat diraih adalah sekitar 7%. Ekonomi Indonesia akan lebih baik jika korupsi kita bisa satset ditangani dan tas-tas diselesaikan. Masyarakat lebih mudah berusaha, taraf hidup rakyat akan jauh lebih baik. Hanya sapu yang bersih yang bisa menyikat KKN dan membersihkan dunia hukum kita. Pak Ganjar adalah orang yang berani. Sederhana udah pasti, semua orang tahu. Bersih juga semua orang tahu dan terbukti berintegritas. Bersama Pak Ganjar saya tidak ragu, tidak gentar, tidak berbasa-basi seperti selama ini banyak dilakukan orang. Tetapi saya akan menjalankannya tidak sebagai basa-basi. Kita akan sikat koruptor. Ganjar Mahfud, kita semua siap memberikan yang terbaik untuk rakyat. Sampaikan kepada semua warga masyarakat di seluruh tanah air tentang program untuk rakyat yang lebih baik disiapkan oleh Ganjar Mahfud. Mari kita semuanya kerja keras untuk turun langsung ke masyarakat. Jangan curang. Jangan melakukan pelanggaran. Kita tidak akan pernah menggunakan politik uang karena itu adalah cara yang kotor dan tidak mendidik masyarakat. Kecurangan dan politik uang tidak akan menghasilkan pemilu yang berkah. Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, yaitu jujur, adil, dan tidak main tipu-tipu. Saya ingat hari ini hari haul, hari wafatnya Gus Dur, 30 Desember tahun 2009. Gus Dur wafat. Nah, saya sebagai salah seorang muridnya diberi doa begini. Kalau engkau ingin bekerja, bacalah doa ini. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrij sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, ya Allah, bimbinglah kami masuk ke sebuah jabatan atau pekerjaan dengan cara yang baik dan benar. Tidak karena tipu-tipu, tidak karena penyuapan. Tuntunlah pula kami nanti, pada saatnya kami selesai tugas keluar dari pekerjaan dengan cara yang baik dan benar pula. Dan berilah kekuasaan dan kewenangan publik kepada kami yang bisa menolong masyarakat. Itu doa. Jangan gentar dan jangan takut intimidasi, tetap sampaikan kebenaran kepada rakyat. Karena aparat sudah berjanji akan netral sesuai dengan perintah Presiden. Tadi pagi juga saya mendengar langsung perintah Presiden, aparat TNI, Polri, ASN harus netral. Polri dan TNI itu adalah aparat negara, pelindung kita semua. Pelindung orang-orang yang taat hukum dan konstitusi. Jika ada tekanan, ada kecurangan dilakukan terhadap kita, laporkan kepada tim hukum TPN kita. Saya yakin tim hukum kita siap bertindak. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya kita akan mendengar arahan dari Bapak Ganjar Pranowo, Bapak calon presiden kita. Hadirin semua, mari kita sambut bersama
Bapak calon presiden kita semua, Bapak Ganjar Pranowo. Inilah calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo. Silakan. Terima kasih Pak Mahfud. Mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mahfud, darah mendidih, kita makin semangat untuk berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya menyampaikan terima kasih kepada partai pendukung yang sampai hari ini kita berjuang keras, sekeras-kerasnya untuk bisa memenangkan Pilpres besok. Pak Hasto terima kasih sudah hadir, Pak Oso terima kasih, Pak Mardiono terima kasih sudah hadir, Pak Haritanu terima kasih, dan saya lihat banyak sekali tokoh yang hadir di sini, Abuya Muhtadi. Dua kali saya hadir di tempat beliau, satu kali kami hadir, saya diajak makan. Pada saat itu banyak sekali doa yang diberikan. Setelah itu kami hadir kembali dan beliau menyodorkan surat kepada saya untuk memberikan dukungan. Terima kasih sekali. Setelah itu kita membaca berita Pak Mahfud, di rumah beliau ramai sekali ceritanya. Beliau memberikan teladan kepada kita, tidak bergeser 1 senti pun untuk bersikap. Terima kasih. Mas Andi terima kasih, kami jarang jumpa, tapi WA dan kabarnya selalu diberikan di ujung-ujung titik di Indonesia untuk mendukung Ganjar Mahfud. Terima kasih. Dan tentu banyak tokoh hebat yang ada di sini, termasuk para relawan, termasuk TPN, TPD, TPC, dan tentu semua yang hari ini menyaksikan melalui streaming maupun ada yang di rumah. Bapak Ibu, Pak Mahfud tadi sudah menyampaikan waktu kita tinggal 45 hari lagi. Dan kita hari ini mesti fokus bersama-sama untuk mencapai kemenangan itu. Waktu yang tidak banyak, kita ikhlaskan diri dalam sebuah semangat bersama untuk mengejar target-target yang mau kita capai. Mas Aca terima kasih, menggerakkan seluruh kekuatan dan berkomunikasi dengan seluruh daerah, agar kita makin yakin. Aku yakin. Karena apa? Karena setiap saya dan Pak Mahfud turun, tidak sepi. Setiap saya dan Pak Mahfud turun, gelora masyarakat luar biasa. Dengan segala hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya dari TPN, TPD, TPC, saya dan Pak Mahfud pernah duduk di DPR RI, kami pernah berkampanye dan bagaimana merasakan sentuhan rakyat. 2 kali saya ikut dalam sebuah kontestasi pilkada gubernur, menang. Dan pada saat itu, posisinya persis seperti kondisi hari ini. Ganjar, kamu akan kalah, surveimu drop. Periode pertama saya, karena saya hanya diusung oleh PDI Perjuangan saja, kami bergerak sangat masif. Sekali lagi, kami bergerak sangat masif dan kami menang. Periode kedua, sama Bapak Ibu, digoyang dengan cerita survei. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk melangkah bertemu dengan rakyat. Suasana kebatinan itulah yang membuat hari ini kita tambah semangat. Saya dan Pak Mahfud barusan datang
kembali ke Jakarta untuk bertemu sahabat-sahabat saya dari TPN hari ini. Saya dan Pak Mahfud ingin menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu kawan-kawan bekerja dengan sangat luar biasa. Kita akan gaspol dalam waktu 45 hari. Kita akan siapkan gerakan yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti putusan MK, Pak. Tapi ini putusan MK yang baik. Dan tentu saja Pak Mahfud sudah menyampaikan 21 program yang tadi ada. Saya tidak akan spill satu persatu. Tapi saya hanya ingin merayakan sebuah program yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Betapa bahagianya. Ketika kemarin saya di Solo, saya menginap di satu rumah penduduk warga penjual bubur sumsum. Yang anaknya tidak bisa menemani saya karena malam itu saya ingin menginap di rumahnya. Cerita ini adalah bentuk konkret di mana anaknya adalah salah satu lulusan pertama dari SMK Jateng yang gratis itu. Saya sampaikan Bapak Ibu, betapa bahagianya saya diizinkan tidur di rumahnya. Pak Ganjar, rumah ini dulu tidak seperti ini. Dulu reyot mau roboh, kami tidak pernah bermimpi bahwa rumah kami bisa baik. Itu karena anak saya bisa sekolah gratis dan sebelum lulus dia sudah bekerja dari mulai gaji makan 3 juta, naik 6 juta, naik 8 juta, sekarang 12 juta. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, anak ini punya budi pekerti yang baik. Bukan karena uangnya, tapi karena kecintaan pada kedua orang tuanya yang kemudian mereka mengangkat kemiskinan orang tuanya. Contoh konkret dari apa yang kita lakukan. Maka ketika Pak Mahfud menyampaikan tadi, kita akan replikasi seluruh Indonesia, itulah nawaitu kita untuk mengangkat kemiskinan itu. Kita akan sikat KKN. Masyarakat marah betul. Bagaimana kemudian layanan publik tidak bisa didapatkan dengan baik dan itu menjadi haknya sebagai warga. Marah, gondok. Kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan hak seperti yang lain? Karena situasinya korupsi, kolusi, dan sangat nepotis. Mereka memberontak. Mereka berharap betul ada pemimpin yang mau sikat ini, tabrak langsung tanpa kompromi. Saya bahagia Bapak Ibu, saya bangga saya mendapatkan energi luar biasa ketika saya berpasangan dengan Pak Mahfud. Insya Allah kita akan lakukan itu. Kami minta dukungan Bapak Ibu semuanya, termasuk yang ada di daerah. Tapi Bapak Ibu, sekian program yang akan kita laksanakan tidak akan pernah bisa jalan kalau kalah. Tidak akan bisa jalan. Maka menang adalah pilihan yang tidak bisa ada pilihan lainnya. Dan 45 hari adalah waktu yang cukup. Saya terima kasih. Kita mengkombinasikan seluruh kekuatan. Below the line kita berjalan, above the line udaranya, dan secara triangle-nya, triangulasinya kita jadikan satu dengan artificial intelligence. Kita punya data yang solid dan insya Allah valid. Maka ketika survei kemarin muncul, 2 survei hampir bersamaan, dua-duanya hasilnya beda. Kami sudah paham. Siapa yang kemudian sudah berkelompok? Kami paham bagaimana hasilnya. Kami paham bagaimana metode itu dilaksanakan. Tapi kami juga paham bagaimana melawan itu. Ketika Pak Andi Wijayanto menyampaikan ke publik bagaimana kondisi kita seperti itu, karena kita paham bagaimana membaca itu dengan teknologi dan kecerdasan kita. Bapak Ibu,
Kekuatan TPN menjadi sangat penting dan tentu saja amanah ini akan terus kita laksanakan. Maka kalaulah kemudian kita ingin nanti menyiapkan, mari kita siapkan hal sekarang yang lebih teknis. Dulu pernah saya sampaikan, nano target. Nano target adalah menyiapkan TPS per TPS. Maka TPN kita harapkan nanti untuk bersama partai politik, kita akan bekerja ngawal TPS. Mas Ajat dan teman-teman TPN, saya minta tolong dalam waktu 45 hari ini. Dimanapun geospasialnya ada, dimanapun komunitasnya ada, bergeraklah tiap hari, tiap saat. Dan laporkan lewat aplikasi, agar kita bisa melakukan kontrol itu. Itu tidak sulit, hanya butuh mau. Dan saya yakin kawan-kawan pasti mau melakukan itu. Kedua, bawalah cerita-cerita, narasi-narasi seperti Pak Mahfud sampaikan programnya. Agar Bapak Ibu bisa menjelaskan, bahkan berdebat dengan mereka. Bapak Ibu boleh ngambil potongan-potongan debat kandidat kemarin. Debat saya maupun debat Pak Mahfud. Kita tidak buruk. Kita bisa menjelaskan dengan clear, kita mengerti apa yang mau kita capai, dan kita tahu bagaimana caranya. Maka Bapak Ibu, potongan-potongan itu juga bisa Bapak Ibu simpan di handphone untuk ditunjukkan. Hampir seluruh program yang disiapkan ini oleh partai politik di awal, oleh TPN yang diperbaiki, oleh suara rakyat yang bisa melengkapi, ini akan bisa menjadi kekuatan Bapak Ibu berkomunikasi dengan masyarakat. Saya tertarik ketika ketemu dengan relawan seorang ibu-ibu, Pak Ganjar. Untuk menjelaskan program ini, kita butuh cerita. Kita butuh narasi, kita butuh ngobrol dengan mereka. Maka Bapak Ibu, itu materi untuk ngobrol Bapak Ibu dengan mereka. Nah, maka kalau kita lihat Bapak Ibu, partai relawan, politisi, simpatisan, dan aktivis, kita semua akan bergerak, kita semua akan masuk kepada wilayah-wilayah TPS. Gerakan itu belum cukup. Kami siapkan tim untuk memantau agar kecurangan tidak terjadi. Gambar Ganjar Mahfud boleh dicopot, tapi spiritnya tidak bisa dihabisi oleh siapapun. Gambar Ganjar Mahfud boleh hilang di jalan, tapi sekarang mereka pindah ke rumah-rumah rakyat. Dan itulah yang menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu, kenapa saya bicara seperti ini? Dan bisa bicara seperti ini karena saya dan Pak Mahfud tiap hari bertemu mereka dan melihat langsung itu. Ukurannya gampang. Gambar Ganjar Mahfud tidak semuanya bagus. Jelek. Kadang-kadang blur. Bahkan wajahnya kadang-kadang tidak mirip Ganjar, bahkan tidak mirip Mahfud. Tapi apa semangatnya yang ada? Itulah rakyat. Itulah sebuah ketulusan. Itulah sebuah konsistensi. Dan itulah wajah rakyat yang tidak pernah takut oleh siapapun. Ini Bapak Ibu yang kita coba sampaikan. Mari kita lihat tulisan ini. Apakah Bapak Ibu menjadi takut? Apakah Bapak Ibu akan gentar? Maka kita lihat. KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung komentar, Komisi 2 panggil KPU. Segera untuk klarifikasi. KPU nyatakan surat suara Pilpres dicoblos WN di Taipei tidak sah. Kenapa bisa lolos? Profesionalismenya mesti dipertanggungjawabkan karena kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya P3 yang ada di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban. Waspada tangan jahir rekapitulasi C1 beda dengan real count KPU. Bapak Ibu,
kita sudah mempersiapkan tim IT kita. Karena ciri-ciri ini sudah kita lihat mulai hari ini. Maka Bapak Ibu, yang below the line sudah bergerak, yang above the line main di udara, tapi ada satu orang yang ngurus IT. Ada tim yang ngurus IT dan itu kuat untuk melihat dan memantau perkembangan. Bapak Ibu masih ingat? Tiba-tiba DPT naik 50 juta lebih. Hati-hati. Tiba-tiba kemudian ada suara yang sudah dicoblos. Ini ciri-ciri. Maka tim teknis pemilu, Mas Acat, siapkan posko khusus. Untuk mulai mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau, dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian, dan kami mengerti soal itu. Diduga hilangkan hak pilih dan data pengadu, DKPP periksa KPU Bawaslu. Bapak Ibu, inilah cara-cara yang kemudian kita deteksi hari per hari, waktu ke waktu, detik per detik. Maka seluruh ilmu, pengalaman, dan kekuatan yang Bapak Ibu miliki, kasihkan pada TPN. Siapkan sistematisasinya agar kita bisa bergerak lebih baik. Bapak Ibu, apakah godaannya sudah selesai? Belum. Teman-teman kita satu persatu diambil. Yang mereka tidak punya nyali yang kuat, yang tangguh, dia sudah minggir ke sana. Dan inilah kekuatan-kekuatan yang masih kuat, masih tangguh, dan tidak pernah kenal menyerah. Bapak Ibu, 45 hari lagi tidak terlalu lama. Izinkan malam ini saya ada di sini, izinkan pagi hari besok kami akan kembali ke lapangan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan agar kita bisa sama-sama bergerak. Terima kasih, salam saya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.